Assalamualaikum sahabat titik lunas. Selamat datang kembali di Ruang Tenang, tempat kita belajar menata rezeki dan hati. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering jadi sumber kebocoran finansial. Bukan karena kurang uang, tapi karena kurang menahan diri. Judul kita hari ini, menahan diri dari gaya hidup yang menguras dompet. Sebelum lanjut, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak hati yang belajar hidup tenang tanpa tekanan hutang. Karena setiap klikmu adalah bagian dari dakwah kecil menuju keberkahan. Ketika gaya hidup lebih cepat dari penghasilan. Kadang kita bukan hidup di bawah standar rezeki, tapi di atas kemampuan diri. Bukan karena kurang uang, tapi karena ingin terlihat cukup di depan orang lain. Setiap kali gajian datang, rasanya ingin membalas semua tekanan. Belanja, nongkrong, ganti gadget, pesan makanan online, dan tanpa sadar, dompet menipis lebih cepat dari waktu berlalu. Sahabat, gaya hidup yang tak terkendali bukan hanya menguras dompet, tapi juga menguras ketenangan hati. Nafsu gaya hidup, musuh yang tak terlihat. Gaya hidup bukan hanya soal kebutuhan, tapi tentang rasa cukup yang sulit ditemukan. Setiap kali melihat orang lain lebih wah, kita merasa harus ikut menyesuaikan. Padahal yang kita kejar bukan kebahagiaan, melainkan pengakuan yang tidak pernah benar-benar memuaskan. Inilah jebakan zaman modern. Dompet tipis, hati kosong, tapi tampilan harus tetap meyakinkan. Menahan diri artinya bukan menolak kenikmatan, tapi belajar berkata, cukup, ini sudah lebih dari cukup. Sederhana bukan tanda kekurangan. Banyak orang takut terlihat sederhana, padahal kesederhanaan itu bukan kekurangan, itu kebijaksanaan. Kesederhanaan bukan berarti hidup miskin, tapi tahu kapan harus berhenti, tahu mana yang penting dan mana yang hanya keinginan sesaat. Rasulullah SAW sendiri hidup dengan sangat sederhana. Padahal beliau bisa hidup lebih mewah dari siapapun. Tapi beliau memilih kesederhanaan. Karena tahu, terlalu banyak keinginan hanya mempersempit keberkahan. Ketika gengsi jadi sumber hutang. Seringkali bukan kebutuhan yang mendorong kita berhutang, melainkan gengsi. Ingin terlihat sama seperti teman, ingin dianggap berhasil, ingin dibilang wah. Tapi sahabat, hidup bukan perlombaan. Orang lain tak akan menanggung cicilanmu. Dan ketika rasa malu datang karena hutang, mereka pun tak akan membantu menanggung bebannya. Lebih baik terlihat sederhana namun tenang daripada tampak sukses tapi gelisah setiap akhir bulan. Menahan diri adalah bentuk syukur. Menahan diri bukan berarti menolak rezeki, tapi menghormati rezeki. Karena setiap rupiah yang kita tahan dari pemborosan bisa menjadi keberkahan bagi masa depan. Allah menyukai hamba yang tahu batasnya, yang tidak berlebihan dalam makan, pakaian, atau belanja. Seperti firman-Nya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Menahan diri adalah tanda syukur, karena kita tahu rezeki bukan untuk dihabiskan, tapi untuk dijaga, dikelola, dan disyukuri. Belajar mengucap tidak perlu. Kadang kekuatan terbesar bukan pada kemampuan membeli, tapi pada keberanian untuk berkata tidak perlu. Saat teman belanja, kita bisa memilih diam. Saat iklan menggoda, kita bisa memilih menutup layar. Karena setiap kali kita menahan diri, kita sedang menabung kedewasaan finansial. Kita tak harus punya semua yang kita lihat. Cukup miliki yang kita butuhkan dan syukuri yang sudah dimiliki. Itulah bentuk kekayaan sejati. Mengganti kebiasaan konsumtif dengan produktif. Setiap orang punya kebiasaan yang menghabiskan uang. Entah kopi mahal setiap pagi, langganan tak terpakai, atau kebiasaan cuci mata yang berujung transaksi impulsif. Coba ubah arah energi itu. Daripada membeli yang tak perlu, gunakan waktu untuk menambah ilmu. Daripada menambah koleksi barang,
tambahkan kualitas diri. Ganti laporan pembelian dengan catatan pencapaian. Karena hidup produktif jauh lebih membahagiakan daripada hidup konsumtif. Uang bukan untuk membuktikan diri. Sebagian dari kita tumbuh dengan luka, merasa diremehkan, dianggap tidak mampu, sehingga kita berjuang membuktikan diri lewat uang. Kita membeli barang bukan karena perlu, tapi karena ingin diakui. Tapi sahabat, pembuktian sejati bukan dari tampilan, melainkan dari ketenangan. Ketenangan orang yang tahu arah hidupnya, yang tak perlu memaksa diri terlihat kaya, karena ia tahu kekayaan hati lebih berharga dari kemewahan dunia. Bahagia tidak harus mahal. Kebahagiaan sejati tidak perlu harga tinggi. Seringkali ia muncul dalam hal-hal sederhana, secangkir teh di sore hari, tawa bersama keluarga, atau doa tenang di tengah malam. Kita diajarkan dunia bahwa bahagia itu harus punya banyak. Padahal seringkali bahagia justru datang ketika kita belajar cukup dengan sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beruntunglah orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan." Hadis riwayat Muslim. Bahagia bukan soal isi dompet, tapi isi hati. Saat menahan diri, membuka jalan rezeki. Menahan diri bukan hanya soal pengendalian, tapi juga cara Allah mengajarkan disiplin rezeki. Ketika kita tidak boros, Allah membuka pintu kelapangan lain, hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan kemampuan mengatur yang lebih baik. Barangkali dari uang yang kita tahan hari ini, Allah gantikan dengan rezeki yang lebih luas besok. Karena orang yang mampu menahan diri adalah orang yang dipercaya Allah untuk memegang lebih banyak di masa depan. Menghindari tekanan sosial. Tekanan sosial sering membuat kita membeli hal-hal yang tidak perlu. Melihat teman pergi liburan, membeli gadget baru atau pakaian trendy, kadang hati terasa terpaksa mengikuti. Padahal, setiap orang punya kemampuan dan jalannya masing-masing. Belajar menahan diri berarti memahami kebahagiaan bukan berasal dari membandingkan diri dengan orang lain. Fokus pada perjalananmu sendiri, bukan tontonan orang lain. Membuat daftar kebutuhan versus keinginan. Cara praktis menahan diri adalah menulis daftar kebutuhan. Apa yang benar-benar penting? Makan, transportasi, tagihan pokok. Apa yang hanya keinginan? Barang mewah, langganan yang jarang dipakai, hiburan berlebihan. Setiap kali ingin membeli sesuatu, tanyakan, apakah ini kebutuhan atau hanya keinginan? Dengan metode sederhana ini, kita bisa menekan pengeluaran boros dan menatap prioritas finansial. Hati yang tenang mengalahkan ego. Gaya hidup boros seringkali muncul dari ego dan gengsi. Menahan diri adalah latihan untuk menaklukkan ego itu. Hati yang tenang tidak mudah goyah oleh iklan, teman, atau tren. Ia tahu apa yang penting dan tahu kapan harus berkata cukup. Seiring waktu, menahan diri akan terasa nikmat, karena hati yang tenang jauh lebih berharga daripada barang mewah yang cepat habis. Menahan diri adalah bentuk iman. Allah menyukai hamba yang pandai menahan diri, bukan hanya menahan amarah, tapi juga hawa nafsu dan pengeluaran. Menahan diri dari gaya hidup yang menguras dompet adalah bentuk syukur atas rezeki yang ada. Bentuk ikhtiar agar hutang tidak menumpuk. Bentuk latihan sabar dan tawakal. Karena iman yang kuat tercermin bukan hanya dari ibadah, tapi dari cara kita menjaga diri dan harta. Kebahagiaan sejati datang dari kesederhanaan. Sahabat, banyak yang merasa kaya saat memiliki banyak, tapi hati tetap gelisah karena tidak puas. Kebahagiaan sejati datang saat kita mampu cukup dengan yang ada. Saat menahan diri bukan karena keterpaksaan, tapi karena sadar Allah memberi cukup untuk hidup sederhana dan berkah. Cukupkan hidupmu dengan yang halal dan berguna, dan nikmatilah ketenangan yang tidak ternilai harganya. Mengatur pengeluaran dengan bijak.
Menahan diri juga berarti merencanakan pengeluaran. Buat anggaran sederhana, kebutuhan pokok, tabungan, dan sedekah. Setiap rupiah yang digunakan sesuai rencana adalah langkah menuju keamanan finansial dan ketenangan hati. Jangan biarkan uang pergi tanpa tujuan, karena setiap pengeluaran yang tidak terkontrol bisa menimbulkan stres dan hutang. Latihan menahan diri setiap hari. Menahan diri bukan sekali jadi, tapi latihan sehari-hari. Mulai dari hal kecil, menolak jajanan yang tidak perlu, menahan diri dari beli barang baru atau menunda langganan yang tidak mendesak. Setiap langkah kecil itu membentuk mental disiplin dan kontrol diri yang akan melindungi kita dari lilitan hutang di masa depan. Menahan diri membuka pintu berkah. Allah mencintai hamba yang pandai mengendalikan diri. Dengan menahan diri dari pengeluaran yang boros, Allah membuka pintu-pintu rezeki yang tidak terduga. Seperti pepatah Islami, barang siapa menjaga hartanya dengan bijak, Allah akan menambahkan keberkahan dan kelapangan. Setiap rupiah yang tertahan dari pemborosan adalah benih keberkahan untuk masa depan. Inspirasi dari kehidupan Nabi. Rasulullah SAW hidup sederhana meski memiliki kekuasaan besar. Beliau menolak kemewahan berlebihan, menjaga diri dari gaya hidup yang menguras, dan selalu menekankan pentingnya kesederhanaan dan syukur. Kita bisa meniru prinsip ini. Cukup dengan yang halal, cukup dengan yang bermanfaat, dan cukup dengan yang membawa ketenangan hati. Mari kita tutup dengan doa, menundukkan hati dan memohon petunjuk. Ya Allah, ajarkan kami menahan diri dari pemborosan, dari hawa nafsu yang membuat hati gelisah, dan dari gaya hidup yang menguras dompet. Berikan kami kemampuan mengatur rezeki dengan bijak, cukupkan kami dengan yang halal, berkahilah setiap langkah kami dan jauhkan kami dari hutang yang memberatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika video ini memberi ketenangan dan inspirasi, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke keluarga atau teman agar lebih banyak hati belajar hidup sederhana, bijak, dan berkah. Titik lunas, tempat hati dan rezeki bertemu dalam ketenangan.